Kita percaya, apapun yang ada di hidup kita, semua karena kasih Allah kepada kita. Kita percaya bahwa kasih Allah pada hidup kita, semua telah terbukti. Apalagi ketika Tuhan mengorbankan anaknya untuk menebus dosa kita. Kasih Allah kita semua telah terbukti. Terima kasih ya Tuhan. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Ada kasih seperti kasih-Mu. Kasih Allahku Tuhan. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Kasih Aku sungguh telah terbukti ketika diserahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Baik Bapak Ibu, saya undang bangkit berdiri. Kita akan bersama berdoa. Maha besar Allah Bapa kami yang berada di surga. Syukur dan terima kasih buat kemurahan dan kasih-Mu yang begitu besar. Yang mana Engkau telah mengorbankan anak-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Dan pada sore ini Tuhan, kami bersyukur kepada-Mu Tuhan, kami boleh berhimpun di tempat ini Tuhan. Untuk kami memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Dan sebentar kami akan terima berkat firman-Mu, kami buka hati dan pikiran kami Tuhan. Bapa, Engkau curahkanlah Roh Kudus-Mu atas kami, untuk memimpin hidup kami ya Tuhan. Juga firman-Mu yang akan kami terima ya Tuhan, kiranya menjadi kekuatan bagi kami, menjadi petunjuk bagi kami ya Tuhan. Kami percaya bahwa firman-Mu adalah sebagai suluh bagi kakiku dan sebagai terang bagi jalanku ya Tuhan. Ya Tuhan, biarlah jalan kami ya Tuhan
akan senantiasa berjalan dalam terang ya Tuhan, sehingga jalan kami tidak terpeleset ya Tuhan, tetapi sesuai dengan pimpinan-Mu Tuhan. Bapa, aku serahkan hamba-Mu yang akan menyampaikan sabda-Mu, Engkau urapi dan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, supaya apa yang hamba-Mu sampaikan menjadi berkat buat kami ya Tuhan, menjadi penyuluh bagi kami ya Tuhan, menjadi penuntun kami ya Tuhan, supaya langkah hidup kami dapat sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Ya Tuhan, jadikanlah kami sebagai pelaku-pelaku firman-Mu. Tuhan, terima kasih, terpujilah nama-Mu, pada nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur, haleluya, amin. Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudaraku yang kasih Tuhan. Apa kabar? Ya, puji nama Tuhan. Tuhan kita dahsyat, Tuhan kita luar biasa. Dan di dalam Tuhan kita merasakan tenang, aman, serta diberikan kekuatan ketika kita menghadapi segala tantangan dalam kehidupan kita ini. Bapak Ibu dan Saudaraku, seperti yang Bapak Ibu lihat, tema kita hari ini sangat sederhana, yaitu apa Bapak Ibu? Tersenyum. Iya. Pasti mungkin ada di antara Bapak Ibu yang sudah menduga ini, wah, pasti nanti disuruh tersenyum kanan kiri muka belakang. Kan gitu kan ya? Ada yang duga gitu gak? Kalau ada yang duga begitu, Anda salah menduga saya. Saya tidak akan mengajak Bapak Ibu untuk tersenyum kanan kiri, tapi saya ingin Bapak Ibu tersenyum untuk saya. Bapak Ibu dan Saudaraku, hari ini kita belajar mengenai tersenyum. Kita buka dalam Ayub 29 ayat 23 sampai dengan 25. Saya undang kita bangkit berdiri, kita akan baca bersama-sama ayat ini. Dalam Ayub 29 ayat 23 sampai dengan ayat yang ke-25, 4 ayat ini kita baca bersama-sama. Sesama jemaat GBT Kristus Anugerah dilarang saling mendahului. Ya, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sehabis ya, Ayub 29 ayat 23 sampai dengan 25. Iya, 3 ayat. Iya. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Orang menantikan aku seperti menantikan hujan, dan menandakan mulutnya seperti menada hujan pada akhir musim. Aku tersenyum kepada mereka ketika mereka putus asa, dan seri mukaku tidak dapat disuramkan mereka. Aku menentukan jalan mereka dan duduk sebagai pemimpin. Aku bersemayam seperti raja di tengah-tengah rakyat, seperti seorang yang menghibur mereka yang berkabung. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Ya Bapak Ibu dan Saudaraku, ada ungkapan-ungkapan, saya agak sedikit santai hari ini ya Bapak Ibu, tidak banyak, tidak terlalu mendalam lah ya. Jadi Bunda Teresa itu mengatakan demikian. Marilah kita selalu bertemu satu sama lain yang lain dengan senyum, karena senyum adalah awal dari cinta. Ya, ini dikatakan oleh Bunda Teresa. Jadi senyum itu awal dari sebuah cinta. Kalau kita saling bertemu, awali dengan sebuah senyuman Bapak Ibu. Itu akan membuka secara psikologi, nanti akan saya sampaikan di bagian belakang ya. Secara psikologi itu akan membangkitkan aura yang positif. Dan kemudian R.A. Kartini berkata, tidak ada sesuatu yang lebih menyenangkan selain menimbulkan senyum di wajah orang lain, terutama wajah yang kita cintai. Berusahalah untuk membuat orang lain itu berbahagia. Ini terutama bagi mereka yang orang yang kita cintai. Tema ini muncul Bapak Ibu dan Saudaraku ketika saya menyaksikan bagaimana hubungan orang-orang dekat itu agak sedikit rusak ya. Antara anak dengan orang tua.
antara suami dengan istri, apalagi antara menantu perempuan dengan mertua. Apalagi Bapak Ibu, orang-orang di rumah itu ya mulai kehilangan saling menjadi berkat bagi orang lain untuk membahagiakan. Awali dengan senyum, karena senyum itu awal dari sebuah cinta. Ya. Samping saya senyum nggak? Ya. Saya sering ledek kalau di rumah Bapak Ibu. Nah, ada penyakit yang berkaitan dengan senyum ya. Sebelum saya menjelaskan mengenai Ayub tadi, penyakit yang pertama itu disebut sebagai sindrom Moebius. Jadi penyakit sindrom Moebius ini adalah penyakit bawaan lahir. Sejak lahir dia sudah mengalami kelainan saraf. Dan ini sangat sulit untuk dirubah. Jadi orang akan sulit untuk tersenyum. Karena sejak lahir dia sudah mengalami kelainan saraf. Tetapi yang kedua ini yang disebut sebagai Bell palsy ini, penyakit yang menyebabkan otot-otot wajah melemah atau lumpuh sementara. Tentu kedua penyakit ini, sindrom Moebius maupun Bell palsy ini, tentu ada penyebabnya Bapak Ibu. Ya. Walaupun ini adalah penyakit bawaan dalam sindrom Moebius ini, penyakit bawaan sejak lahir, bukan berarti tidak ada sebab. Ya, bisa jadi ibu itu sejak mengandung anaknya, dia salah di dalam pola hidupnya. Dia salah di dalam pola makannya. Sehingga menyebabkan kerusakan saraf pada anak yang dikandungnya. Sekarang anak banyak sekali Bapak Ibu ya, saya melihat di YouTube, baca di laporan-laporan hasil riset itu juga menyatakan bahwa sekarang banyak sekali anak yang, maaf ya, mungkin ada di antara kita yang hiperaktif, yang autis. Karena banyak mengkonsumsi hal yang berlebihan, energi yang berlebihan. Mungkin ada rasa takut. Termasuk sindrom ini Bapak Ibu. Jadi sindrom ini penyakit bawaan yang disebabkan karena pola makan, pola hidup juga. Saya membaca itu dua hal ini menjadi penyebab utama Bapak Ibu. Pola hidup itu artinya si ibu ini lebih sering dia mengalami stres ketika dia mengandung anak. Dan kemudian mempengaruhi kondisi janin yang ada di kandungannya. Dan akhirnya mengalami kerusakan saraf yang akhirnya ketika dia lahir, ya mungkin nangis ya. Tetapi ketika dia mulai beranjak, ketika dewasa, sama sekali dia tidak bisa tersenyum, Pak. Ya. Dan Bell palsy ini penyakit yang karena otot-otot wajah melemah ini bisa terjadi sewaktu-waktu. Bukan pada waktu dia lahir, bukan, tapi setelah kelahiran. Jadi disebabkan itu tadi Bapak Ibu, banyak hal yang menyebabkan saraf-saraf itu kemudian melemah dan akhirnya orang akan sulit untuk tersenyum. Ya. Jadi dari dua penyakit ini Bapak Ibu jangan menghakimi seseorang, kok orang itu tidak bisa tersenyum ya, kok orang itu jahat. Di tempat ini Bapak Ibu dilarang untuk menghakimi. Jangan menduga-duga terlebih dulu, jangan-jangan dia kena sindrom, jangan-jangan dia kena Bell palsy ini. Dan itu sangat kita menaruh perhatian, menaruh kasihan kalau orang kemudian
Oh, ternyata dia kena saraf. Ya. Saya pernah bersaksi, Bapak Ibu ya, bagaimana jemaat di Bogor itu ya, buka toko. Ketika buka toko, dia berkata kepada saya, kok toko saya sepi ya? Loh iyalah, kamu gak pernah senyum. Dan ternyata dia Bel Pasle ini. Memang dia gak bisa senyum, wajahnya datar, wajahnya menyeramkan. Jadi sementara gelombang Alfamart, Indomart, wah itu kan menjadi saingan ya. Bagaimana orang masuk Alfamart saja orang kemudian disambut, selamat datang, selamat pagi, ya dengan senyum. Sementara masuk ke tokonya jemaat ini orang disambut tidak pakai senyum ya. Saya tidak bisa menirukan wajah, tapi dia wajahnya datar, betul-betul nggak ada senyum, dan akhirnya toko itu tutup. Jadi Bapak Ibu, kita kembali ke ayat tadi di dalam Ayub 29 tadi. Ayub 29 ini adalah cerita Ayub kepada teman-temannya. Kepada teman-temannya yang datang, sebenarnya teman-temannya datang itu untuk menghibur Ayub. Kisah Ayub tentu Bapak Ibu sudah tahu bahwa dalam satu hari Ayub mengalami musibah yang begitu menyedihkan. Hartanya habis, anak-anaknya mati, dan kemudian disusul dengan penyakit yang menimpa Ayub dari ujung rambut sampai ujung kaki. Ayub penuh dengan borok. Jadi teman-temannya datang itu untuk menghibur Ayub. Tetapi dalam penghiburan yang diharapkan oleh Ayub menjadi kekuatan, ternyata teman-temannya itu kemudian membalikkan keadaan dari penghiburan menjadi menghakimi Ayub. Elifas berkata, kalau Bapak Ibu baca di dalam pasal yang keempat, itu berkata, dan semua teman-teman Ayub itu berkata, tidak mungkin orang itu mengalami kesusahan seperti engkau Ayub kalau tidak disebabkan karena dosa. Jadi ini pemikiran yang tradisional pada saat itu, pemikiran yang sudah lama, bahwa segala sesuatu kesusahan, musibah yang beruntun, itu pasti disebabkan karena engkau bersalah Ayub. Ayub yang tadinya ingin mendapatkan kekuatan dari teman-temannya itu, kemudian Ayub akhirnya dihakimi, dituduh oleh teman-temannya, Ayub engkau berdosa, bertobatlah, engkau berdosa. Dan Ayub katakan, aku tidak bersalah. Bahkan kondisi Ayub yang tidak bersalah ini kemudian diteguhkan oleh Allah dengan ungkapan di dalam Ayub 1 ayat yang pertama, ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur, ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ketika ketika Allah bertemu dengan iblis di dalam Ayub 2, pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datang juga iblis untuk menghadap Tuhan. Tuhan sendiri kemudian berkata pada ayat yang kedua, maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, dari mana engkau? Lalu jawab iblis kepada Tuhan, dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi. Firman Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di muka bumi seperti dia, yang sedemikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia tetap tekun dalam kesalehannya, meskipun engkau telah membujuk aku melawan dia untuk mencelakakannya tanpa alasan. Penilaian Allah kepada Ayub, ini orang yang jujur, orang yang saleh. Tapi Allah kemudian mencabut perlindungannya karena ingin membuktikan kepada iblis. Sebab iblis berkata, iyalah dia takut akan engkau, iyalah dia jujur, iyalah dia beribadah dan saleh kepada engkau karena engkau melindungi dia.
sekarang cabutlah perlindunganmu, pagarmu. Dan Allah kemudian mencabut, baik engkau akan melihat. Ini orang yang memang betul-betul jujur takut akan aku. Dan kemudian Allah mencabut. Sehingga terjadilah pada saat itu musibah yang tadi saya ceritakan. Hartanya habis karena dirampok. Kemudian anak-anaknya ketika pesta, datanglah badai dan kemudian merubuhkan rumah itu dan kemudian matilah semua anak-anaknya. Pagar perlindungan Allah dicabut. Dan kemudian Ayub mengalami sakit penyakit yang dari ujung kepala sampai dengan ujung kaki. Celakanya lagi Bapak Ibu, dalam kondisi demikian, istrinya masih hidup. Istrinya masih hidup. Kenapa tadi saya katakan dalam keadaan begini kok sial bagi seorang Ayub ini? Karena ternyata istrinya kemudian berkata, masih bertekunkah engkau? Bukannya memberikan senyum, bukannya memberikan kekuatan, bukannya memberikan belas kasihan kepada Ayub. Tapi satu-satunya harta yang Ayub punya saat itu adalah istri. Dan ternyata istrinya kemudian berkata, kutukilah Allahmu dan matilah engkau. Sampai akhirnya muncul perkataan Ayub yang menjadi perkataan yang populer sampai dengan saat ini. Ya, Ayub kemudian berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Nah Bapak Ibu dan Saudaraku, Ayub 29 ini ketika Ayub diserang oleh teman-temannya yang datang dengan maksud ingin memberikan kekuatan, ingin memberikan penghiburan, ternyata berbalik menjadi satu penghakiman. Ayub, engkau bersalah, engkau berdosa. Ayub, bertobatlah. Ayub katakan, aku gak bersalah. Nah, pasal 29 ini cerita tentang Ayub kemudian menceritakan kepada teman-temannya kisah hidupnya kepada orang lain. Sebelum semuanya ini terjadi, kalau Bapak Ibu baca di dalam ayat pertama, maka Ayub melanjutkan uraiannya. Kiranya aku seperti dalam bulan-bulan yang silam. Maksudnya sebelum semuanya itu terjadi. Aku ini menjadi berkat bagi orang lain. Ketika orang lain datang dalam kesusahan, aku tolong mereka. Kalau ada janda yang, ya ini bukan janda muda Bapak Ibu ya. Tapi ini janda yang betul-betul, kalau di dalam Alkitab itu janda itu menunjukkan orang yang kehilangan hak hukumnya. Jadi dia itu tidak ada seorang pun yang bisa dijadikan pertolongan dalam hidupnya. Jadi kalau ada janda datang kepadaku dan kemudian Ayub menolong mereka, yatim piatu pun juga demikian. Dikatakan di dalam ayat yang kelima. Ketika yang Maha Kuasa masih beserta aku dan anak-anakku ada di sekeliling aku. Ini Ayub cerita sebelumnya. Ketika langkah-langkahku bermandikan dadi. Dadi itu susu yang dari peternakan, itu susu diambil di bagian atasnya. Jadi seperti keju lah ya. Itu dadi. Ini menunjukkan bahwa usahanya itu sukses, usahanya itu diberkati Tuhan. Dan gunung batu mengalir sungai minyak di dekatku. Wah, ini berlimpah-limpah hartanya. Dan kemudian dikatakan, apabila aku keluar pintu gerbang kota dan menyediakan tempat dudukku di tengah-tengah lapangan, maka ketika aku kelihatan, mundurlah anak orang-orang muda dan bangkitlah orang-orang yang sudah lanjut umurnya lalu tinggal berdiri. Bagaimana Ayub kemudian dihormati. Ayub menjadi tokoh masyarakat pada saat itu, menjadi pemimpin pada saat itu. Tapi tidak hanya dalam kesuksesan secara sosial. Ayub juga punya hati. Ayub punya hati.
Ayat 12 berkata, karena aku menyelamatkan orang sengsara yang berteriak minta tolong, juga anak piatu yang tidak ada penolong. Ketika Ayub menolong mereka, ayat 13 kemudian berkata, aku mendapat ucapan berkat dari orang-orang yang nyaris binasa. Dan hati seorang janda ku buat bersukaria karena ditolong oleh Ayub. Ayub sedang menunjukkan kepada teman-temannya bagaimana hidup dia sebelum musibah itu terjadi. Aku kurang apa? Aku diberkati, tapi aku tidak egois. Dengan berkat yang aku terima dari Tuhan, aku menolong orang lain. Orang yang nyaris binasa aku buat selamatkan. Aku tolong mereka. Sampai kemudian ayat yang tadi kita baca Bapak Ibu. Ayat 23. Jadi ayat ini adalah ayat sedang flashback balik ya. Ketika Ayub dalam keadaan kesengsaraan itu, kemudian Ayub menceritakan masa lalunya. Jadi ayat ini sedang berbicara Ayub cerita masa lalu. Tapi tentu punya arti bagi kita yang hidup saat ini. Artinya apa Bapak Ibu? Artinya begini, yang paling ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu, yang paling utama itu begini. Jangan menganggap kesetiaan kita itu adalah pagar yang kokoh untuk membendung sebuah musibah. Saya ulang Bapak Ibu. Jangan sampai kita menganggap kita setia, kita sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Maka kita sedang membuat pagar yang melindungi kita, yang mampu menolak segala macam musibah yang terjadi dalam hidup kita. Kalau gitu percuma dong Pak. Enggak. Endingnya itu beda. Antara orang yang tidak sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Orang yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan tidak ada jaminan bahwa Bapak Ibu akan bebas dari segala macam sakit penyakit. Akan bebas dari segala kerugian-kerugian. Akan bebas dari segala hal-hal yang buruk, celaka dan lain sebagainya. Saya ketemu dengan seorang pendeta, agak sedikit berdebat saya dengan beliau. Ya, karena dia selalu berkata bahwa seseorang ketika mengalami persis seperti teman-temannya Ayub. Ketika seseorang itu mengalami keadaan-keadaan yang tidak baik, dia selalu berkata, pasti ada sesuatu hal yang tidak baik dari dirimu. Pasti tidak ada sesuatu hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tidak ada jaminan Bapak Ibu. Tidak ada jaminan. Tapi bukan berarti Bapak Ibu kemudian mundur, kalau gitu percuma aku mengikut Tuhan, aku setia. Tidak Bapak Ibu. Justru ketika kita berada seperti dalam keadaan Ayub, disitulah Tuhan kemudian berkarya di dalam persoalan hidup kita. Tuhan izinkan iya. Tidak ada satupun ayat dalam Alkitab kalau Bapak Ibu baca. Yang mengerti mungkin pernah membaca. Berapa kali orang benar jatuh berapa kali orang benar jatuh? Berapa kali Mbak Vera? Pernah baca? Berapa? 7 kali orang itu jatuh. 7 kali orang benar itu jatuh. Artinya pernah jatuh. Bangkit lagi, jatuh lagi. Bangkit lagi, jatuh lagi. 7 kali orang benar itu jatuh. Tapi kemudian ayat itu kemudian berkata, tapi kemudian dia akan bangkit. Bapak Ibu juga pernah baca dalam Alkitab ini. Kesengsaraan orang benar itu banyak. Tapi Tuhan selalu tolong. Jadi tidak percuma Bapak Ibu. Kita bisa merasakan ketika campur tangan Tuhan dalam persoalan hidup kita ini.
Sama seperti Ayub. Jadi ketika Ayub merasa dihakimi oleh teman-temannya itu, kemudian Ayub berkata, jadi ini ceritanya ya, kisah sikap hidupnya kepada orang lain, kepada pekerja, kepada orang lain, dan kepada orang-orang yang membutuhkannya sebelum kesengsaraan itu menimpa. Dan dikatakan di sini, ketika Ayub menolong orang lain, ayat 23 berkata, aku tersenyum kepada mereka ketika mereka putus asa, dan seri mukaku tidak dapat disuramkan mereka. Ketika menolong, Ayub itu tersenyum kepada mereka. Jangan salah menduga terhadap Ayub, mungkin ada di antara Bapak Ibu, senyumannya Ayub itu senyumannya menghina orang lain yang sedang dalam keadaan susah. Enggak. Ya, kelihatannya baterainya ini habis. Ya, diklik aja. Baterainya habis. Di manual aja. Ya, jadi sebelumnya ya, Ayub bukan senyum sinis ya, atau senyum palsu atau senyum ironi. Saya membaca satu buku sebelum saya menyiapkan ini Bapak Ibu. Jadi secara psikologi itu senyum itu ada senyum yang benar-benar, senyum tulus. Ada 4 jenis senyum. Ada senyum tulus, kemudian ada senyum sinis, ada senyum palsu, dan ada senyum ironi. Ya. Tapi Ayub ini senyum yang tulus. Bukan senyum yang sinis ketika ada orang datang kemudian dia memberikan senyum yang sinis. Atau senyum yang palsu, atau senyum ironi. Bukan. Ayub memberikan senyum yang sinis sebagai tanda bentuk kasih sayang dan kebahagiaan. Kembali ke yang tadi Bapak Ibu, ketika kita bertemu dengan seseorang, berikan senyum sebagai tanda awal sebuah cinta. Jangan senyum yang palsu. Senyum yang palsu itu begini, dia seolah-olah senyumnya tulus, tapi sebenarnya dia itu benci kepada orang ini, nggak suka dengan orang ini, tapi dia berikan senyum. Begitu orang ini pergi, maka dia akan cerita kepada orang lain tentang keburukan orang itu. Ya. Lanjut. Ya. Jadi tersenyum, Ayub ini tersenyum bukan menghina yang sedang putus asa. Ayat tadi berkata, aku tersenyum kepada mereka ketika mereka putus asa, dan seri mukaku tidak dapat dimuramkan mereka. Tetapi sedang membagikan harapan. Jadi Ayub sedang membagikan harapan, senyum itu sedang membagikan harapan kepada mereka yang sedang dalam keadaan putus asa. Saya tulis di sini, lihat ulasan berikutnya. Silakan dilanjut. Jadi secara psikologis, ini senyuman yang tulus adalah ekspresi wajah yang ramah dengan aura yang positif yang membuat seseorang merasa nyaman. Berapa kali Bapak Ibu tersenyum? Atau jarang sekali tersenyum? Atau tidak pernah tersenyum dengan orang-orang dekat? Kalau senyum itu tulus, dia sedang membagikan ekspresi, aura positifnya itu dibagikan. Dan orang itu akan merasa nyaman dekat dengan Bapak Ibu. Akan terasa sekali senyuman yang palsu, senyuman yang sinis dengan senyuman yang ironi tadi, dengan senyum yang tulus itu akan sangat berbeda. Jadi Bapak Ibu dan Saudaraku, belajarlah untuk tersenyum dengan tulus kepada orang-orang di rumah yang terdekat sekalipun, walaupun banyak sekali kerumitan rumah tangga, tapi cobalah berbagi dengan aura yang positif. Ya, Ayub juga begitu.
Ayub ketika orang datang kemudian dia pertama bagikan senyum. Bagikan senyum. Ya. Kalau saya dengan istri saya juga begitu. Ya. Nggak pakai kata-kata pun juga saya senyum. Kadang-kadang istri saya suka menggoda, ya. Suka menggoda gini. Ada apa sih kok senyum-senyum kemanisan gitu. Dia nggak tahu kalau saya memang manis. Jadi mari kita bagi, Bapak Ibu. Aura positif kita bagi loh. Ini sederhana Bapak Ibu. Tapi ini sesuatu hal yang baik. Ya. Kemudian begini Bapak Ibu. Saya tidak banyak membahas mengenai ini ya. Jadi supaya Bapak Ibu berubah lah ya. Supaya berubah. Ternyata tersenyum itu secara kimia ya, secara ilmiah. Tolong dilanjut ya. Itu ada yang disebut sebagai neurokimia senyuman. Jadi neurokimia senyuman ini saat tersenyum, otak itu melepaskan neurotransmitter seperti endorfin, dopamin, kemudian serotonin yang dapat meningkatkan suasana hati dan mengurangi stres dan menciptakan rasa bahagia. Senyumlah. Bukan hanya orang lain kemudian bahagia, enggak. Tapi kita sendiri juga merasakan. Bukan orang lain yang merasakan. Kita sendiri merasakan bagaimana kemudian kita itu enak gitu. Setidak-tidaknya kesukaran hidup, kepahitan hidup menjadi semakin manis walaupun itu masih terasa pahit. Dengan senyuman, maka akan terlepas di situ. Ya, endorfin ini kan hormon-hormon yang memang berpositif ya untuk membangkitkan tadinya rasa takut menjadi berkurang, tadinya tidak mau makan menjadi mau makan, tadinya stres yang berat gitu ya, kemudian karena dilepaskan, jadi tanpa sadar di dalam neurotransmitter ini, otak ini memberikan perintah kepada hormon untuk melepaskan hanya karena senyuman, untuk melepaskan hormon-hormon ini yang membangkitkan kita Bapak Ibu. Bayangkan Bapak Ibu ya, saya tugas gembala itu bukan hanya mempersiapkan khotbah saja. Ya, manajemen keuangan juga harus saya atur. Saya harus juga menentukan seperti Bapak Ibu lihat ya, apa yang harus saya kerjakan. Oh, di sana harus di ini, harus ini. Apalagi kemudian ada jemaat yang Pak Pendeta tolong bantu doa saya. Bu Pasaribu tadi kemarin juga, Pak Pasaribu sekarang lemes Pak Pendeta. Coba bayangkan Bapak Ibu. Saya harus melepaskan hormon-hormon ini. Endorfin ini. Dopamin ini. Serotonin ini harus saya lepaskan dengan senyum, bersukacita. Bukan kemudian saya tersenyum karena penderitaan Bu Pasaribu, bukan. Tapi saya harus melepaskan supaya saya tidak stres. Orang yang stres ketika ngambil keputusan pasti salah. Pasti salah. Jadi jangan mengambil keputusan ketika dalam keadaan marah. Jangan ngambil keputusan ketika dalam keadaan kecewa. Jangan. Tapi tenangkan dulu hati ini. Kalau dalam hidup Bapak Ibu ada sendirian, ya gak apa-apa. Tersenyumlah pada diri sendiri. Dengan senyum yang tulus. Serius Bapak Ibu. Iya. Kalau nanti ada orang lain yang melihat, seperti tadi saya katakan ketika saya belajar di meja itu, kemudian istri saya datang, kok senyum-senyum. Ya dia nggak tahu kalau saya sedang melepaskan endorfin saya. Ya kan? Nggak apa-apa.
Dianggap oleh orang lain, oh gila ini orang ini senyum-senyum sendiri. Ya tapi jangan keterlaluan, namanya keterlaluan juga nggak baik Bapak Ibu ya. Ya, senyum sendiri, lama-lama kebablasan. Ya. Bukannya stres, jadi gila dia. Tapi yang wajar. Saya tahu Bapak Ibu dan saudaraku sangat sibuk dalam hari lepas hari. Dengan segala macam persoalan hidup, saya tahu Bapak Ibu. Tapi hari ini saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk menikmati kesibukan-kesibukan, tekanan-tekanan hari lepas hari itu dengan tersenyum. Tuhan memberkati. Amin. Di roti tipis ini ada tulisan yang bisa menjadi rema bagi Bapak Ibu, bisa menjadi nasihat, bisa menjadi janji Tuhan, bisa juga menjadi teguran bagi Bapak Ibu dan saudaraku. Dan hari ini saya memperoleh di dalam Injil Matius 6 ayat 33 yang berkata, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Mari kita satu di dalam doa. Bapa, kami sungguh bersyukur kepada Engkau Tuhan. Telinga kami telah mendengar perkataan-perkataan-Mu Tuhan. Pikiran kami menangkap dan memahami, dan hati kami Tuhan siap menjadi tanah yang subur bagi firman Tuhan yang sudah kami dengar untuk bisa bertumbuh dan berbuah. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kebenaran firman Tuhan, dan inilah kebenaran firman Tuhan sebelum kami makan dan minum tubuh dan darah Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita angkat roti dengan tangan kanan kita lebih tinggi dari kepala kita, hormat akan tubuh Tuhan. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Tubuh Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus kita makan tubuh Tuhan ini. Sekarang kita ambil gelas kecil ini, kita pegang dengan tangan kanan kita dan kita dekatkan di dada kita. Kita merasakan kebaikan Tuhan. Kita merasakan campur tangan Tuhan dalam kehidupan kita yang mendatangkan kebaikan bagi kita. Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya, menjadi peringatan akan aku. Mari kita angkat gelas kecil ini, lebih tinggi dari kepala kita, hormat akan darah Kristus. Bukankah cawan pengucapan syukur, yang atasnya kita ucapkan syukur, adalah persekutuan dengan darah Kristus? Darah Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus kita minum darah Tuhan ini. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan.
Mari kita bersatu hati untuk berdoa, karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya. Bapa dalam kerajaan surga, sungguh hati kami melimpah dengan ucapan syukur. Kami boleh belajar dari sosok yang bernama Ayub tentang tersenyum. Sekalipun kata ini hanya ditulis satu kali dalam Alkitab, tapi bukan berarti tidak penting. Itu menjadi pelajaran bagi kami untuk kami bisa membahagiakan orang lain dan membuat diri kami diberkati Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Sebentar kami akan meninggalkan tempat ini, kami pulang di dalam berkat-berkat dari Engkau Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang sangat dikasihi Tuhan, terimalah berkat dan anugerah dari Allah Bapa di surga. Kasih dan cinta Tuhan kita Yesus Kristus, anak yang tunggal, dan perlindungan, kekuasaan, penghiburan, kekuatan dari Allah Roh Kudus menyertai Bapak, Ibu, dan saudaraku mulai saat ini, esok bahkan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang menjemput kita. Dia Allah yang mengasihi kita, Dia Allah yang memberkati kita, Dia Allah yang melindungi kita, Dia Allah yang menyinari kita dengan wajahnya dan memberikan kepada kita kasih karunia. Dia Allah yang menghadapkan wajahnya kepada kita dan memberikan kepada kita damai sejahtera. Hamba berdoa buat Bapak, Ibu, dan saudaraku yang kasih Tuhan, kiranya Allah melindungi, kiranya Allah memberkati rumah tangga Bapak, Ibu, memberkati usaha pekerjaan Bapak, Ibu, dan saudaraku yang kasih Tuhan, bahkan memberkati keluarga besar, anak cucu dimanapun berada, ada di dalam berkat-berkat dan kemurahan Tuhan. Kebajikan kemurahan Tuhan selalu mengikuti Bapak, Ibu, dan saudaraku yang kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Hormat kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya mengatakan amin. Amin. Tuhan memberkati. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah, selama hidupku ku sembah Kau Tuhan.